10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan membuat halaman login ketika menekan tombol start ini ya. Jadi halaman login itu akan muncul ketika menekan tombol start. Caranya kita harus menampilkan satu menu developer. Jadi untuk menampilkannya kita buka dulu file, kemudian option. Di bagian customize ribbon, kemudian kita aktifkan developer. Jadi ini diaktifkan, dicentang aja nih. Kemudian oke. Kemudian muncullah menu developer. Setelah menu developernya muncul, di sini ada Visual Basic, kita klikkan dulu. Nah, di sini udah muncul ya Visual Basic-nya. Setelah itu buka di bagian menu Insert User Form. Nah, jadi user form ini udah muncul, kita besarkan dulu ya. Nah, ini di sini ada toolbox-nya. Ini adalah control toolbox. Nah, sekarang kita rancang dulu untuk login formnya. Yang mau saya gunakan adalah, kemudian di sini tertulis label 1. Jadi ini diklik aja. Setelah muncul kursor kita hapus dulu tulisannya, lalu kita ketikkan username. Setelah muncul username, ini diblok dulu tulisan username-nya. Setelah diblok, sekarang kita akan mengatur font dari username ini. Jadi di bagian properti ini ya, kita cari di menu di property font, lalu kita klik dulu. Ini ada 3 titiknya, diklik dulu. Nah, di sini untuk fontnya sudah terbuka. Kalau kita mau mengganti font ya kita atur di bagian font ini. Misalkan saya pakai Times New Roman, kemudian font stylenya di sini bisa kita atur ya. Misalkan saya pakai bold, kemudian size-nya ini saya gunakan size-nya, saya akan menggunakan size 20. Jadi tinggal saya ketik aja 20 begini. Kemudian oke, maka udah muncul ya. Lalu untuk perataan teksnya, jadi kita dapat aturnya di bagian text align, di property text align. Ini kalau dibuka, ini yang pertama ini rata kiri. Kemudian kalau kita pilih yang nomor 2 ini rata tengah. Setelah itu kalau kita pilih yang nomor 3 ini adalah rata kanan. Jadi saya gunakan rata kiri. Selanjutnya di sini kotak labelnya saya kecilkan dikit aja. Yang berikutnya saya akan mengkopikan label ini. Cara mengkopikannya Ctrl C lalu Ctrl V. Lalu ini saya klik dulu begini. Ini saya klik gini ya, Ctrl C. Setelah itu Ctrl V. Nah, ini kan udah muncul, tinggal saya atur posisinya di sini. Lalu username-nya ini saya ganti menjadi .2. Kemudian kotak labelnya saya persempit begini. Nah, untuk .2 alangkah bagusnya menggunakan text line-nya adalah center. Jadi text property, di property text align ini dibuka, pilih nomor 2. Kemudian yang berikutnya saya akan menggunakan
text box. Lalu saya gambarkan dulu text boxnya. Ini. Nah, untuk mengatur font dan font size pada text box, maka kita atur di bagian properti font. Nah, yang ini. Lalu fontnya saya gunakan Times New Roman. Font stylenya saya pakai regular. Size-nya, nah size-nya saya pakai 18. Kemudian untuk perataan teksnya, text align-nya, di sini text align-nya saya gunakan yang pertama ya. Ini masih yang pertama ini, yaitu rata kiri. Nah, selanjutnya saya akan memblok label username, label titik 2 dan kotak text box ini. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita letakkan begini. Untuk username-nya ini diganti menjadi password. Setelah itu saya akan membuat comment button. Ini saya cari dulu tombol comment buttonnya. Ini dia comment button. Kemudian digambarkan. Lalu tulisan comment button ini saya ganti menjadi clear. Kemudian tulisan clearnya di blok. Kemudian di property font ini saya ganti menjadi Times New Roman. Font stylenya saya berikan italic. Saya berikan bold italic. Untuk size-nya saya pakai 17. Kemudian oke. Kemudian Ctrl C. Ini saya kopikan dulu, Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, sekarang saya atur posisinya. Tulisan clear saya ganti menjadi login. Nah, apabila kita mau mengganti warna tulisan username ini ya, jadi kita klik di sini di username ini. Kemudian kita gantinya di ini kan ada font, ini for color. Ini kita buka. Setelah itu di bagian ini ada palette dengan sistem, buka di bagian palette. Misalkan saya pilih warna biru, maka hasilnya biru. Kemudian titik 2 ini juga akan saya ganti menjadi biru. Nih, untuk passwordnya juga ini akan saya ganti for colornya menjadi biru. Yang ini juga biru. Nah, jadi begini mengganti warna dari tulisannya ya. Kemudian untuk comment buttonnya, nah untuk comment buttonnya di bagian property for color juga saya ubah. Sekarang saya buka di palette system, saya akan ganti, saya berikan warna, kalau hijau agak terlalu menyakitkan mata, saya gantikan warna lain. Misalkan saya pakai yang ini. Nah, jadi yang ini ya yang digunakan. Kemudian untuk login saya buka for color palette yang ini. Nah, selanjutnya untuk user form ini user formnya saya akan ganti nama user formnya ya. Ini masih bernama user form 1 secara default. Sekarang saya ganti menjadi form login. Nah, begini. Kemudian untuk text box 1 ini akan saya ganti menjadi text box username. Kemudian text box untuk password saya ganti menjadi text box password.
Nah, ini diganti dengan tujuannya yaitu supaya lebih mudah untuk mengenal yang mana text box username dan password. Karena kalau secara default namanya text box 1 dan 2. Kemudian untuk comment button clear ini akan saya ganti juga. Ini comment button 1 saya ganti menjadi comment button clear. Kemudian yang ini saya ganti menjadi comment button login. Penggantian nama ini tidak diwajibkan, tapi kalau kita sudah terbiasa, kita bisa mengenal dengan nama defaultnya, ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa kita ingat nama defaultnya apa, ya kita ganti saja lebih bagus. Nah, yang berikutnya, setelah user form ini selesai, ini di save dulu. Ini di save. Setelah itu ini di close. Nah, sekarang kita buka di bagian view macros. Nah, jadi begitu tekan tombol start maka user formnya muncul ya. Jadi di bagian mulai ini saya edit. Nah, di sini ada ini saya berikan tanda kutip tunggal supaya tidak menjalankan perintah. Nah, hasilnya ini barisnya menjadi barisan warna hijau, yaitu berarti tidak dijalankan perintahnya. Nah, ketika tombol start ditekan maka user formnya muncul. Maka di sini saya akan berikan namanya form login titik. Setelah titik saya cari dulu perintah show. Nah, ini dia show. Nah, jadi hasilnya begini. Lalu bagaimana dengan nilai active presentation /show windows.view.next? Nah, untuk nilainya ini akan saya jelaskan pada pertemuan atau video selanjutnya, karena di sini hari ini hanya untuk membentuk form login dan menampilkannya. Jadi ini di save. Setelah itu ini di close. Sekarang kita jalankan dulu from beginning. Ini slide satunya, lalu ini tombol mulai, tombol masuk. Kemudian ketika menekan tombol start maka user formnya muncul. Nah, untuk pengaturan pengetikan pada user form, password, tombol clear, login ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.